Oke, udah on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum. Nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Belum. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang sudah bergabung pada kajian Amazing Ramadan kali ini. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, ampunan, dan bulan dilipat gandakannya pahala. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Pada kesempatan kajian Amazing Ramadan kali ini, kita akan membahas nih bagaimana tips dari narasumber untuk tidak menjadi kaum rebahan di bulan Ramadan ini. Nah, baik kita sapa dulu narasumbernya. Assalamualaikum Kang Barep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Teguh? Sehat? Alhamdulillah. Gimana Kang kabarnya Kang? Khair ya. Alhamdulillah. Khairin wa sehatin. Alhamdulillah. Tema kajian kali ini sangat luar biasa ya Kang. Insya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada kajian kali ini nanti pemateri akan menyampaikan materinya, kemudian di akhir akan ada sesi pertanyaan. Oke, boleh. Untuk mempersingkat waktu, kepada Kang Barep dipersilakan. Oke, baik. Syukron, jazakallahu khairan Kang Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah kita panjatkan atas karunia nikmatnya. Hingga detik ini kita masih diberi kesempatan untuk setidaknya bisa menikmati indahnya kehidupan yang bisa kita nikmati. Semenjak kita tadi bangun tidur ya, buat mempersiapkan sahur sampai hari ini. Itulah kenikmatan yang sangat luar biasa yang wajib kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Oke teman-teman, alhamdulillah ya kita bisa berjumpa di sharing pagi ini di kajian Amazing Ramadan bareng pesantren Kesatrian ya. Pesantren Kesatrian itu nggak salah pesantren yang isinya anak-anak muda semua ya. Tulis. Ya benar Kang. Tulis tuh. Oke. Jadi luar biasa sekali ya ketika banyak anak-anak muda saat ini kemudian kita bisa lihat kepedulian mereka terhadap agama ini cukup luar biasa. Meskipun nggak bisa kita nafikan di sisi lain banyak juga anak muda yang terlena. Jadi rasa syukur itu pertama wajib kemudian kita panjatkan, karena dengan rasa syukur yang sebenar-benarnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pertama adalah menjadi kunci kebahagiaan. Kedua, kunci bakal ditambahkannya nikmat-nikmat atau rezeki yang lainnya. Kan sudah Allah jelaskan. Kalau kita bersyukur pasti akan Allah tambahkan nikmat kepada kita. Kalau kita bersyukur terhadap nikmat dunia, Allah akan tambahkan nikmat dunia kepada kita. Kalau kita bersyukur atas kebahagiaan dalam hati kita, Allah insya Allah akan tambahkan rasa kebahagiaan di hati kita juga. Kalau kita bersyukur atas nikmat keimanan dan keislaman kita, Allah akan tambahkan nikmat itu berlipat ganda. Mungkin bisa dengan cara kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik, ya kan? Itu juga bagian daripada karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, teladan kita, idola kita, panutan kita, ya kan? Yang kita ikuti manusia terbaik yang Allah turunkan di muka bumi, yang menjadi penerang di tengah gelapnya kejahilian pada masa itu, sehingga hari ini kita bisa mengenal agama yang mulia ini. Itu sangat-sangat kita syukuri juga. Mudah-mudahan kita sebagai anak muda bukan hanya sebagai pemuda yang cuman mengaku ya bahwa kita adalah umat Rasulullah. Harapannya adalah mudah-mudahan kita juga diakui beliau sebagai umatnya. Percuma kan kalau kita cuma ngaku doang tapi nggak diakuin gitu. Kayak ini sini ada yang jomblo nggak nih? Ngaku kalau dia
calon istri kamu misalkan, tapi dianya nggak mau ngakuin gitu, kan sakit ya, walaupun nggak berdarah gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke tema ya Kang ya. Ini sebelum ke tema inti, saya dikasih waktu berapa menit nih? Sampai jam 10:30 atau jam 11 boleh. Oke boleh deh. Sekitar 1 jam sampai 1,5 jam ya. Oke teman-teman, bismillah ya. Kita hari ini akan ngobrol tentang yang namanya kaum rebahan. Itu tahu nggak sih kalian awal mula muncul kaum rebahan itu kapan? Ya di zaman kita gitu, di zaman now sekarang ini, di zaman milenial. Kalau orang sekarang bilang zaman kids, zaman now gitu ya kan. Mereka mengklaim diri mereka sebagai kaum rebahan, kaum yang begitu nikmat ketika rebahan. Sebenarnya hal tersebut itu dipicu oleh beberapa faktor yang membuat fasilitas mereka tuh jadi enak dalam menjalani hidup, sehingga ya apa aja tuh bisa dilakukan meskipun hanya dengan rebahan. Contoh yang paling simpel, teman-teman mau pergi, kalau dulu kan harus keluar samperin tunggu jalan ke pinggir jalan atau ke halte buat nunggu angkutan kayak gitu, atau harus dorong-dorong motor dulu, keluarin motor, nyalain motor. Sekarang kan mereka dikasih fasilitas berupa teknologi yang membuat kita semua itu begitu enak. Ngapain sih repot-repot, udah tinggal main HP sambil rebahan, 1 klik datang tuh yang jemput kita, bener nggak? Pas kita lapar misalkan anak kosan, ya kan, pulang kerja rebahan. Pokoknya rebahan aja gitu, libur rebahan lagi. Yang karyawan misalkan pulang kerja rebahan, sebelum makan ada waktu rebahan. Pokoknya banyak banget rebahannya gitu dibanding melakukan aktivitas lain. Kenapa ya? Karena tadi, karena banyaknya fasilitas yang membuat kita itu merasa hidupnya itu termewahkan dengan fasilitas tersebut. Mau makan aja kan sekarang udah nggak ribet ya kan. Asal punya handphone, punya kuota, punya uang saldo lah ya. Itu sambil rebahan pun bisa membuat makanan itu datang ke kamar kita. Ya kan banyak kan platform, nggak perlu kita sebutin, teman-teman pasti tahu lah. Nah, sekarang masalahnya, apakah rebahan itu nggak boleh, ya kan? Efeknya apa sih kalau kemudian kita kebanyakan rebahan? Gitu. Ya, kalau anak muda tuh coba kita bandingkan sedikit ya, kita flashback ke 1400 tahun yang lalu, 14 abad lah, di mana ketika peradaban baru itu muncul dengan sangat luar biasa berupa peradaban Islam. Ketika Rasulullah dakwah, teman-teman bisa perhatikan siapa para pejuang di sisi Rasulullah. Siapa? Anak muda kan? Semuanya anak muda. Jadi dibandingkan dengan anak muda sekarang, itu dari kosakata beda tipis sebenarnya. Kalau kita kan kaum rebahan. Kalau pemuda zaman dulu itu kaum perubahan. Jadi beda tipis ya, antara rebahan dengan perubahan. Beda tambahan PE sama U. Tapi secara makna sangat jauh berbeda, ya kan? Sangat beda sekali gitu. Artinya ya mereka tuh agen of change gitu. Kita agen apa? Agen stagnan ya kan? Agen yang bahkan bukan menjadi agen kita tuh. Udah diam aja, kerjanya cuma rebahan dan rebahan. Tiada hari tanpa rebahan. Apalagi di tengah pandemi saat ini menjadi klaim ya kan, bahwa wah ini waktu yang momen yang tepat nih buat kita memaksimalkan rebahan di kala pandemi gitu. Ya rebahan sendiri sebenarnya juga nggak masalah sih, tapi kalau kita rebahan mulu nggak ngelakuin apa-apa, dunia nggak akan melihat kita teman-teman. Itu poinnya yang harus kemudian kita teguhkan dalam diri kita gitu. Masalahnya kalau kita nggak ngelakuin apa, itu apa yang bisa kita banggakan kelak gitu kalau kemudian kita rebahan mulu gitu. Ada satu ungkapan yang menarik dari Imam Syafi'i. Ada banyak orang yang mereka tuh sudah meninggal, tapi seolah-olah tuh mereka masih hidup. Karena apa? Ya karena banyak hal, karena banyaknya karya yang mereka tinggalkan. Karena begitu heroiknya kisah-kisah kehidupan mereka. Jadi meskipun mereka sudah tidak ada, nama mereka selalu hidup dan selalu dikenang dengan tinta emas sejarah perubahan. Sampai hari ini. Sampai hari kiamat malahan bisa jadi gitu. Tapi di sisi lain ada juga orang yang sebenarnya itu masih hidup. Tapi seolah-olah dia sudah mati gitu. Ya kan? Bahkan orang lain tuh pengen ya
lu tuh sampah masyarakat gitu, nggak guna, mendingan nggak ada aja sekalian gitu. Jadi ada atau tidak adanya kita itu menjadi sesuatu yang sama aja gitu, nggak ada pengaruhnya bagi siklus kehidupan di dunia ini. Apakah kita mau kemudian kita menjadi kaum yang seperti itu? Kalau di planet bumi ini ada berapa? 2 miliar orang ya kan? Ada atau tidak adanya kita tuh nggak berpengaruh sama sekali terhadap kehidupan 2 miliar orang tadi dan terhadap kehidupan di semesta alam raya ini. So, kita apa ya, merasa bersalah nggak sih dengan kehidupan kita yang seperti itu? Gitu. Kan rugi banget nih, udah dikasih waktu tapi kita tidak bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk membuat diri kita lebih baik lagi, atau setidaknya membuat orang lain tuh mengenal kita dengan sesuatu yang baik. Jadi yang pertama kali yang harus perlu kita perhatikan adalah kita harus mengingat-ingat bahwa nikmat itu ada kalanya melenakan kita. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW itu mengingatkan ya 2 kenikmatan yang membuat manusia banyak itu lalai. Ya saya juga belajar lah ya, bukan berarti saya nggak pernah lalai gitu. Saling mengingatkan. Yang pertama nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Banyak kan dari kita ketika kita punya 2 nikmat tersebut, ya kita terlena gitu. Ditambah dengan kemewahan fasilitas yang kita punya. Punya handphone bagus ya kan, kuota banyak, internet kencang, udah buka HP dari pagi sampai pagi lagi dia nggak berasa kalau itu harinya udah ganti gitu. Karena rebahan mulu kerjaannya. Ingat-ingat pas lapar, kok udah lapar ya jam berapa? Oh kok udah ganti tanggal, bener nggak sih ini gitu? Bahaya gitu loh. Jadi itu harus kita benar-benar ingat. Kenapa? Karena kesempatan itu tidak akan pernah datang 2 kali. Itu pasti gitu. Kalau momennya mungkin bisa aja datang 2 atau 3 kali, atau kita bisa berusaha untuk menciptakan momen tersendiri. Tapi kesempatan itu tidak akan pernah datang 2 kali. Kesempatan waktu kemarin yang kita punya itu nggak mungkin bakal balik lagi. Wah kok sekarang udah tanggal segini ya? Boleh nggak mundur lagi tanggal yang kemarin? Siapa yang namanya tempat yang kemarin tuh? Ya kan? Hilang gitu. Jadi waktu itu sangat penting buat kita semua. Kalau dulu kita, atau kalau kita pernah ikut seminar lah ya, seminar bisnis itu sering digaung-gaungkan bahwa time is money ya kan, waktu adalah uang. Ya buat para pebisnis ya benar gitu, waktu adalah uang. Bagi para pelajar, penuntut ilmu, itu waktu adalah ilmu ya kan, karena setiap ada waktu harus bisa mendatangkan sebuah ilmu yang bermakna bagi dirinya gitu. Kalau kemudian kita akumulasikan, hakikatnya adalah waktu itu kesempatan, teman-teman. Kesempatan yang paling berharga. Dan nggak ada orang yang bisa membeli kesempatan tersebut. Berapapun banyaknya harta yang orang punya, itu nggak akan pernah bisa membeli yang namanya waktu. Sekarang teman-teman tahu siapa orang terkaya di dunia, ya kan? Jeff Bezos namanya, yang punya Amazon. Itu duitnya udah miliaran dolar gitu. Mungkin sama utangnya negeri ini hampir sama ya, ribuan triliun. Dengan semua uang yang dia punya pun nggak bakalan bisa membeli yang namanya waktu yang sudah lewat. Dia nggak bakal bisa minta ke siapapun di dunia ini, walaupun menghabiskan uangnya untuk membuat dirinya kembali di usia 30 atau 20 tahun. Itu nggak akan pernah mungkin bisa. Nah, kita yang masih berada di usia muda, usia produktif, sayang banget kalau kemudian tidak kita maksimalkan dan kita manfaatkan. Oke, ini tipsnya aja nih langsung. Tips pertama agar kita tuh nggak jadi kaum rebahan tadi. Pertama kita harus sadar bahwa waktu itu adalah kesempatan. Ketika waktu itu hilang, hilangnya kesempatan yang ada. Gitu. Dan waktu itu nilainya, harganya sangat sangat mahal sekali. Kalau misalkan kita punya pundi-pundi berapapun itu nggak akan bisa membeli hal tersebut gitu. Orang punya duit banyak tapi nggak punya waktu, percuma ya kan. Duitnya banyak nih, miliaran dolar misalkan, tapi ternyata dia hidupnya cuma tinggal beberapa menit doang, ya udah nggak akan berguna kan. Atau mati, itu kira-kira duitnya bisa buat apa buat dia? Ya nggak akan bisa berguna karena nggak ada waktu gitu, nggak ada kesempatan, nggak dikasih kesempatan. Makanya kita hidup di dunia itu pun juga bagian daripada kesempatan yang Allah berikan kepada kita kan. Untuk apa?
ya untuk beribadah kepadanya gitu, berbuat baik kepada sesama. Artinya semuanya itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jika baik nanti akan diganjar dengan kebaikan, jika nggak baik maka akan diganjar dengan sesuatu yang tidak baik juga. Jadi pertama teman-teman bisa catat bahwa kita harus tanamkan dalam diri kita, munculkan kesadaran bahwa waktu itu adalah kesempatan yang paling berharga. Kalau kita biasanya sering dengar orang, gue pengen lakuin bisnis nih, gimana cara, tapi nggak punya modal, kamu punya kesehatan, punya waktu luang, punya waktu ya intinya, itu udah kesempatan yang paling mahal gitu. Itu udah kesempatan yang itu adalah modal yang sangat-sangat mahal yang siapapun nggak akan bisa membeli hal itu gitu. Itu pertama. Jadi jangan sampai kita nggak punya kesadaran gitu, seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya. Jangan sampai kita itu menghabiskan waktu dengan hal yang sia-sia, itu rugi. Terus yang kedua, biar kita bisa memaksimalkan semua kesempatan yang ada, buat plan teman-teman, bikin plan itu penting. Jangan pernah berpikir gini ya, dia aja nggak punya planning tapi bisa berhasil. Iya dia gitu. Lah kamu, ya kan? Atau gini misalkan, ngapain bikin plan? Saya bikin plan selalu nggak berhasil nih, selalu gagal nih. Mendingan nggak usah sekalian. Perlu kalian ketahui ya, kalau kita udah bikin plan aja itu nggak berhasil, apalagi kita nggak punya plan gitu. Jadi ada sebuah ungkapan yang menarik gitu loh. Kalau kita tidak punya plan, nggak punya planning, maka orang lain tuh atau rencana, plan itu rencana ya. Kalau kita nggak punya rencana terhadap diri kita, maka hati-hati teman-teman. Orang lain itu punya rencana terhadap diri kita. Jadi ya bisa jadi nantinya kita dimanfaatkan. Sama kan seperti ungkapan, kalau kita nggak mengejar mimpi-mimpi kita, maka jangan heran kalau orang lain akan memanfaatkan kita untuk mengejar mimpinya. Ya, kayak kurang lebih seperti itu. Jadi penting banget, terlebih di Ramadan ya, teman-teman harus punya plan jangka panjang, plan jangka pendek. Misalkan, wah Ramadan kali ini gua harus minimal khatam 1 kali. Ramadan kan 30 hari, berarti jangka pendeknya minimal gua sehari harus bisa selesai 1 juz gitu. Jadi pas sebulan bisa khatam 1 kali khatam. Kalau misalnya kita punya plan, pengen khatam 2 kali, berarti sehari 2 juz. Kalau pengen khatam 3 kali, sehari 3 juz dan seterusnya. Artinya kita harus plan. Dari plan itu nanti kita bisa breakdown gitu. Misalkan gimana caranya biar 1 hari bisa 1 juz. Oh, ini sibuk banget gitu. Sibuk ngapain? Sibuk rebahan. Ya nggak sibuk itu namanya ya kan. Ya teman bisa breakdown lagi. Kalau terlalu lama tuh ngantuk, soal tidurannya nggak usah sekali gitu kan bisa. Sehari kan 5 waktuan sholat. Ya bisa setelah sholat 2 lembar, 10 lembar 1 juz selesai. Gitu. Kalau pengen 2 juz sehari ya bisa 4 lembar habis sholat wajib. Nanti selesai 2 juz sehari, sebulan bisa sampai target. Itu pertama. Jadi kita harus punya plan. Kita mau jadi apa, kita mau ngapain aja itu harus kita planningkan teman-teman. Wah, ini kan waktunya rebahan nih, social distance, nggak boleh kemana-mana. Ya itu maksimal banget gitu sebenarnya kalau kita punya plan yang banyak. Bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang berguna. Jadi tips kedua yaitu kita harus punya plan. Tips ketiga, kita harus sadar ya bahwa waktu kita itu terbatas. Jadi pastikan kesempatan yang ada itu untuk hal yang produktif gitu. Jadi pastikan yang kita punya untuk hal yang produktif. Bagaimana mau produktif? Kita nggak boleh kemana-mana ya, bisa aja, kita bisa di rumah aja, kita bisa manfaatkan semua hal yang kita punya. Kita punya HP, coba tengok isinya aplikasi apa aja. Lebih banyak game atau lebih banyak yang lain. Atau perlu kita coba cek deh, dalam sehari kita lebih banyak buka Al-Quran atau lebih banyak buka sosmed kita. Ya kan? Ya nggak masalah ya kan kita buka sosmed. Tapi jangan sampai hal tersebut mengalahkan kita dari kedekatan kita dengan Al-Quran. Terlebih kan di bulan mulia Ramadan kali ini. Ramadan sendiri itu juga satu syahrul Quran, kan bulannya Al-Quran. Jadi bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang produktif. Baca Al-Quran, baca buku setidaknya buat menambah wawasan kita, ya kan, mengupgrade isi kepala kita gitu loh. Ikut kajian online kan banyak, termasuk Amazing Ramadan yang dilakukan pesantren Al-Haq. Dan hari ini juga salah satu bagian daripada kita sharing. Buka YouTube juga banyak hal yang berfaedah gitu. Banyak ustadz yang kemudian live di situ, kita bisa join untuk menambah wawasan dan keilmuan kita. Terus
Bisa juga kita buat produktif, misalkan menghasilkan sebuah karya. Karya kan banyak gitu. Bisa kita tulis buku, ya kan, maksimalkan. Ya walaupun kita rebahan kan kita bisa sambil nulis. Tapi saya nggak punya laptop. Ya itu alasan gitu kan, lu punya HP. Tapi HP susah. Ya nggak ada yang susah kalau kita mau gitu. Bahkan saya pernah mendengar sebuah cerita ya dari teman-teman komunitas penulis itu sebelum marak sosial apa namanya smartphone itu ada salah seorang yang dia tuh difabel cacat, jadi susah itu apa namanya buat gerak, terbatas lah langkahnya, tapi tangan dia masih bisa, dan dia hebatnya itu bisa menulis menghasilkan sebuah karya buku. Ngetiknya di mana coba? Dari handphone, bukan smartphone kayak yang kita punya teman-teman, handphone jadul gitu loh, yang cuma 9 tombol, 12 tombol, 1, 2, 3, 4, 12, 14 tombol. Yang zaman dulu tahu kan teman-teman, yang Nokia gede, layar sama tombolnya gedean tombolnya gitu. ABC-nya aja itu enggak keypad QWERTY kayak sekarang. 1, 2, 3 di angka 1 itu ada A, B sama C, kurang lebih seperti itu. Itu dia bisa menghasilkan karya dari menulis dengan hal seperti itu. Gitu. Jadi dia store tuh tulisannya ke penerbit dengan SMS kayak gitu. Tulis di kitabnya akhirnya bisa. Sebenarnya masalahnya bukan masalah bisa atau nggak bisa. Masalahnya itu adalah kita mau atau nggak mau. Kalau kita mau, apapun pasti bisa kita lakukan. Kalau kita mau, kita pasti bisa mampu. Kalau kita ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Jadi kita kan tahu ya, orang yang selalu banyak alasan dengan kondisi rintangan yang dihadapi, ya yang ada apa? Dia akan fokus pada rintangannya gitu. Padahal kalau kita mau, kita bisa menaklukkan rintangan itu. Jadi tips berikutnya ya adalah kita harus fokus ya. Fokus pada target yang ingin kita capai. Itu perlu kita tanamkan untuk apa namanya menghindari agar kita terlena dengan rebahan yang kita lakukan gitu. Itu penting gitu. Jadi kalau kemudian kita nggak fokus pada tujuan, apalagi kalau kita fokusnya pada hambatan. Contoh misalkan, kita mau sekolah nih, ya hujan nggak jadi sekolah, ya nggak datang ke sekolahan karena kita fokus pada hambatan. Hambatannya adalah hujan. Kita mau berangkat kerja nih, macet, pulang aja tidur lagi gitu ya. Ya nggak akan pernah sampai ke tempat kerja gitu, karena kita fokus pada macet. Ya macet itu kan hambatan. Kita pengen nulis buku, kita fokus nggak punya laptop nggak jadi, ya kan? Padahal kita masih punya alternatif yang lain, masih punya HP dan lain sebagainya. Artinya kalau kita kemudian fokus pada hambatan, itu susah kita untuk mendapatkan tujuan. Maka tips untuk menghindari kita jadi perubahan ya, yaitu kita harus fokus pada tujuan kita, pada target kita. Kita punya target apa sih? Fokus ke situ. Jadi saya pernah apa namanya mendengar dari perkataan seorang seminar lah. Beliau seorang dokter Gamal namanya, teman pasti tahu ya. Jadi di usia dia yang masih muda dengan prestasi-prestasi yang dia capai, itu dia pernah sharing ya, bahwa salah satu hal yang kemudian dia lakukan itu adalah dia selalu memberikan apa integritas dia tuh tinggi banget gitu. Jadi ketika dia tidak melakukan suatu hal yang tidak menambah kebermanfaatan, enggak menambah kebaikan bagi dirinya, itu tuh berusaha untuk selalu memunculkan rasa bersalah pada dirinya. Jadi itu bagus banget ya. Sama kayak kita. Coba ini bisa jadi tips berikutnya ya, ke berapa kelima ya. Munculkan rasa bersalah kalau kemudian kita tidak menghasilkan apapun, apalagi yang kita hasilkan ada sesuatu yang minus gitu. Tahu kan minus tuh ya berkurang gitu. Jadi kita nggak usah apa namanya berusaha untuk lebih bagus dari siapapun, itu nggak perlu gitu. Jadi kompetisi itu penting ya, tapi nggak perlu kemudian kita kompetisi dengan orang lain. Cukup kompetisi dengan diri kita sendiri, bersaing kompetisi itu ya. Coba kita bersaing aja dengan diri kita sendiri, agar apa? Agar hari ini kita setidaknya lebih baik dari diri kita yang kemarin. Jadi kompetisi kita itu dengan diri kita yang kemarin. Wah, kemarin gue kayak gini nih, sekarang gue harus lebih baik dari kemarin. Ada hal yang menarik gitu, ungkapan para ulama dahulu ya, bilang bahwa
orang-orang yang rugi itu orang yang kemudian harinya itu sama. Jadi orang yang hari ini sama dengan hari sebelumnya itu termasuk orang-orang yang rugi gitu. Rugi kalau kita sama aja itu udah rugi. Lah terus kalau misalkan kita sekarang itu ternyata lebih jelek ya dari hari kemarin ya, itu minus namanya ya. Minus dari hari kemarin itu apa dong? Itu bukan rugi, itu bangkrut gitu, terlaknat ya kan. Bahaya kan gitu. Jadi yang baik seperti apa? Ya udah jelas, yang baik adalah kalau kita lebih baik dari kita yang kemarin gitu. Walaupun kita belajar ya, berusaha misalkan kita baru hijrah, ya nggak masalah dikit-dikit gitu, nggak langsung ekstrim. Kalau bisa ya bagus gitu. Kalau nggak bisa ya tanamkan aja pada diri kita. Pokoknya gue hari ini harus lebih bagus daripada gue kemarin. Itu penting buat kita gitu. Jadi bersainglah dengan diri kita yang kemarin. Agar apa? Agar esok kita jadi lebih baik lagi dari hari ini. Hari ini harus lebih baik lagi dari hari kemarin. Jadi seperti itu. Kembali ke tadi ya, bahwa kalau kemudian kita tidak melakukan sesuatu yang positif, yang plus lah, lebih baik gitu. Coba tanamkan rasa bersalah pada diri kita. Gitu. Kalau perlu kita kasih punishment pada diri kita. Misalkan ya punishment, tapi harus komitmen gitu kan, kita sendiri yang tahu, kita sendiri yang kontrol. Jadi komitmennya juga harus tegas. Bahwa kalau gue nggak bisa 1 juz, misalkan kita punya target sebulan 1 kali khatam. Wah, gue nggak boleh pegang HP selama 24 jam misalkan. Iya kan? Sanggup nggak tuh? Pusing-pusing ya kan? Ya, tapi harus komitmen. Artinya buat penyemangat kita sendiri gitu. Bahwa kita harus bisa lebih produktif dan lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Jadi tadi fokus pada tujuan ya, fokus pada target. Balik lagi ke tadi. Jadi kalau kita fokus pada target yang ingin kita capai, pasti kita akan lebih banyak melakukan hal-hal yang produktif dibanding hanya sekedar rebahan doang. Tapi kalau kita nggak fokus pada tujuan kita, ya tadi udah nggak punya plan, mau ngapain nggak tahu gitu, ya kan? Target gue apa? Nggak tahu, nggak ada target, ya udah rebahan aja. Ya jadinya seperti itu gitu loh. Jadi penting gitu. Semuanya kalau kemudian tips berikutnya, target, plan, semuanya tadi, kalau bisa teman-teman catat. Itu untuk reminder yang sangat keren, luar biasa. Kalian punya HP bisa catat lah di note, terus bisa jadikan wallpaper kan bisa. Pas gua HP pertama diingat apa? Target. Oh, target gua ini nih. Harian targetnya ini nih. Jadi ingat lagi. Atau tempel di kamar ya, di pintu atau di mana aja. Jadi coba catat gitu teman-teman. Ya, biar semua yang kita planningkan, target yang ingin kita capai itu selalu kita ingat gitu. Dan kita tanamkan tadi rasa bersalah pada diri kita agar ketika tidak mencapai target kita, terutama target dalam waktu dekat, itu kita munculkan rasa bersalah itu agar kita termotivasi lebih bersemangat lagi untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi seperti itu. Jadi gitu ya. Menjadi pemuda itu kan sesuatu yang diinginkan oleh siapapun gitu. Nggak mungkin kan orang nggak pengen muda kecil terus. Ya kecuali anak kecil yang belum sempurna pemikirannya. Bahkan yang udah tua aja pengen muda lagi. Bener nggak? Jadi jangan sampai klaim bahwa kita sebagai milenial kaum rebahan itu benar pada diri kita. Ya kalau sekedar rebahan sih nggak masalah gitu ya. Rebahan yang produktif kan juga nggak masalah. Bukan masalah rebahannya kan, tapi ketika kita rebahan itu kita menghasilkan apa gitu. Kalau nggak menghasilkan apa-apa ya ngapain. Nah, ada hal yang menarik nih teman-teman. Kebiasaan ya, ini masalah mental sebenarnya sih. Mental kebanyakan kaum rebahan saat ini. Ini mungkin ini yang menjadi salah satu kenapa ya why-nya gitu. Kenapa kok kita demen banget rebahan gitu. Ya karena mindset atau mentalnya ini gitu. Dimana mental kebanyakan kita kan mental follower, ya enggak, mental pengikut gitu. Lihat aja dari banyaknya kaum rebahan saat ini, kebanyakan mereka ngapain? Ngabisin waktu untuk apa? Bisa ketebak deh. Kalau nggak main game, nonton film. Ya nggak? Nonton TV. Ya itu mostly lah paling banyak. Gitu. Kenapa kemudian nggak kita pikirkan kenapa gue main game ya? Dan mereka bangga gitu. Ya kan? Main game, juara itu bangga. Ya nggak? Padahal
sehebat-hebatnya orang yang main game, lebih hebat mana dengan orang yang menciptakan game? Ayo, lebih hebat mana? Ya udah jelas lah, hebat yang menciptakan game. Sama ketika kita nonton bola deh, walaupun sekarang penikmat bola nih, jadi sekarang udah nggak ada pertandingan bola tuh kayaknya gimana gitu kan. Sekesel-keselnya kita dengan tim bola kesayangan kita, misalkan, wah mainnya jelek, kalah, pokoknya separah apapun, orang yang nonton bola, ya dia harus bayar pemain yang kemudian ditontonnya. Gitu. Orang yang bermain bola, sejelek apapun dia bermain, dia akan dapat bayaran gitu loh, ya kan? Dia akan dapat pundi-pundinya. Gitu. Jadi cobalah rubah teman-teman mindset kita, mental kita bahwa kita itu agen perubahan seharusnya, bukan agen rebahan gitu loh. Kenapa? Ya tadi kita jangan sampai ketika kita nanti tua kita yang ada adalah penyesalan gitu. Jangan sampai pas kita tua punya anak, punya cucu misalkan. Terus kita tuh yang kita omongin sama anak cucu kita apa? Nak, coba dulu kakek seperti ini, seperti ini. Pasti nggak kayak gini misalkan. Kak sekarang aja deh, coba kita flashback ke belakang deh. Berapa banyak waktu yang udah kita sia-siakan terus kita sesali. Waduh, coba kemarin gue kayak gini, pasti gue dapetin kesempatan itu. Gitu. Ya nggak? Artinya, ya itu, penyesalan itu selalu datang belakangan. Gitu. Karena kalau datangnya di awal bukan penyesalan namanya, tapi pendaftaran. Ya nggak? Jadi itu teman-teman gitu. Jadi jangan sampai hal itu tuh muncul pada diri kita karena banyaknya kesempatan yang terlewat. Itu sayang banget. Tadi kesempatan tuh waktu ya. Waktu yang terbuang secara sia-sia atau nggak produktif. Itu sayang banget. Padahal dengan waktu itu kita bisa melakukan banyak hal. Saya pengen mulai nulis nih, tapi saya nggak bisa nulis. Ya banyakin baca lah gitu. Kita pengen jadi penulis nggak pernah baca juga percuma gitu ya kan. Tapi seburuk-buruknya seorang penulis sebenarnya dia bisa menghasilkan sebuah karya tulisan dibanding orang yang nggak ngapa-ngapain, orang rebahan doang. Kembali ke tadi ya mental ya, bahwa kebanyakan mental kita mental follower. Coba deh rubah mentalitas kita. Jadi mental kreator gitu. Bukan orang yang bukan user, penggunanya bangga menggunakan. Kita main game menang kok bangga gitu ya kan. Padahal yang bikin game ya dia tepuk tangan doang gitu. Tepuk tangan, kamu hebat, kamu apresiasi bla 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 lah. Tapi yang punya game ya dialah yang juara sesungguhnya gitu. Masa kita nggak kepengen seperti itu? Gitu. Coba tengok kepada diri kita. Kalau kita melihat tergiur ya dengan sebuah permainan game yang cantik gitu, yang bagus, itu coba tanamkan kenapa enggak gua aja yang bikin kayak gini gitu. Kadang kan kita suka ngeluh ya. Main game udah dia main, tinggal make, download gratis, ngeluh pula gara-gara gambarnya jelek lah, inilah itu. Ya kenapa nggak lu bikin sendiri gitu? Karakternya kurang lah, ya kan? Kalau yang lagi viral tuh apa sih? Yang skin tuh apa? Kang, tahu nggak? Mobile Legend ya kan. Wah, gue skinnya kacau nih. Ya udah lu bikin game sendiri aja gitu loh. Yang kayak gitu nanti lu bikin skin sendiri yang kalau orang lawan lu tuh nggak ada yang bisa ngalahin gitu, ya kan? Kenapa nggak berpikir seperti itu coba? Masih pikir bermain keras, bahkan rela ngeluarin duit ya kan? Cuman buat beli skin. Ya kan, saya tahunya skincare doang, kalau skin game nggak tahu saya. Gitu. Skincare cuma cukup tahu doang gitu, tapi nggak tahu itu kan buat inilah ya. Intinya apa? Intinya itu masalah mentalitas gitu loh. Jadi kalau kita mentalnya adalah mental pecundang, ya selamanya kita akan jadi pecundang. Sehebat-hebatnya pecundang kayak gimana sih gitu. Ya nggak ada apa-apanya dengan seorang pemenang sejati. Jadi teman-teman bangun mentalitas tersebut, terutama buat kaum muda. Jadi kalau misalkan kita hari ini masih menjadi kaum rebahan, tunjukkan bahwa oke, gue boleh kemarin jadi kaum rebahan, tapi lihat besok, sekali gue bangun, kalian kelar gitu, misalkan ya. Atau sekali bangun, muncul sebuah peradaban yang sangat luar biasa, itu kan keren. Gitu. Kenapa nggak menjadi seperti itu? Ya kan life is choice ya kan hidup pilihan. Nah, kembali lagi ke rebahan tadi. Kita mau jadi kaum rebahan atau nggak rebahan itu kan pilihan sebenarnya. Gitu. Terus yang tips terakhir ya, ingat teman-teman bahwa ini yang paling penting ini tips terakhir nih, bahwa kita nggak akan selamanya hidup di muka bumi ini. Ada saatnya kok kalian akan rebahan selama-lamanya di mana? Dalam kubur gitu, tenang aja. Kalian
apa nggak pengen gitu ya kan? Masa nanti dikubur udah rebahan, gua sambil dibangkitkan lagi, sekarang rebahan juga gitu. Ya kan? Coba deh pikirin, lu bosen nggak? Sekarang rebahan, nanti bakal rebahan lebih lama lagi gitu. Dan nanti bukan hanya sudah rebahan gitu. Kalian rebahan akan ditemani amal kita. Ya kan? Rasulullah kan gambarin ya, kalau amalnya buruk, ada sosok yang nemenin itu amal kita seperti apa. Sosok yang sangat menyeramkan, ya kan? Baunya busuk, gak enak dilihat, pokoknya bikin kita takut gitu. Kayak gitu. Apa kita mau kita rebahan selama-lamanya nggak bisa berkutik, yang nemenin kita hal yang kayak gitu. Sedangkan di sisi lain, kita dikasih kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang amalan kita tuh nanti akan berwujud, bisa jadi sebagai sosok yang sangat-sangat menyenangkan, wanginya harum, gitu. Nemenin kita sampai hari kiamat. Nanti akan mengantarkan kita ke hadapan Allah dengan penuh kebanggaan bahwa ini loh sohib gue, ya Allah, yang dulu itu senantiasa beramal baik di muka bumi, ya kan? Waktunya dipakai untuk hal-hal yang produktif, hal kebaikan, beramal soleh dan lain sebagainya, berbuat baik sama tangga, berbuat baik sama orang lain, dan berbuat baik sama siapapun. Gitu, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, meninggalkan maksiat dan lain sebagainya. Itu kan kesempatan. Jadi ingat, waktu kita itu nggak selamanya di muka bumi ini. Jadi makanya kan sebaik pengingat kan mati, sebaik guru adalah, sebaik pelajaran adalah pelajaran yang mengingatkan kita kepada kematian. Gitu. Jadi selalu ingat teman-teman, bahwa tadi kita nggak akan pernah selamanya hidup, dan kita nggak pernah tahu kapan waktu hidup kita di dunia ini berakhir. Gitu. Kita baru banget dapat pelajaran sangat berharga ya. Jadi mertua saya kemarin banget nih meninggal. Bisa minta doanya juga kepada teman-teman semua agar amal baik beliau diterima ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni semua dosanya, kuburnya dijadikan sebagai taman-taman surga, dan kelak Allah tempatkan di surga agung, surga Firdaus. Jadi kemarin banget gitu, kemarin banget pagi ya, jam 6:30 lah. Malamnya, kemarinnya tuh masih puasa. Ini masih puasa kayak kita puasa biasa. Bahkan malamnya masih tarawih seperti tarawih biasa. Di mertua saya. Gitu. Setelah tarawih masih ngobrol kayak biasanya. Gitu. Tapi, ya kan, umur kan gak ada yang tahu, Allah yang tahu. Gitu. Paginya udah Allah panggil. Gitu. Malam itu udah mulai koma, tengah malam kita bawa ke rumah sakit. Kita udah maksimalkan ikhtiar kita semaksimal mungkin. Qadarullah kan, Allah kemudian akhirnya lebih sayang dan memanggil beliau di sisi. Pelajaran penting yang bisa kita ambil apa? Mungkin kita sering juga ya mendengar tentang kematian itu biasanya gini. Gak nyangka ya, kemarin masih ngobrol bareng loh sama kita. Gitu. Pernah gak kayak gitu, ngalamin gitu? Teman kita yang udah gak ada, coba kita tengok lewatnya. Kayaknya baru kemarin banget kita main bareng, sekarang udah gak ada. Ya itulah misteri kehidupan ya. Gak ada yang tahu gitu. Jadi ada hal yang salah bisa sedikit di sini. Kebanyakan orang zaman sekarang tuh kan suka gini, anak muda terutama. Nggak tahu nih kaum rebahan termasuk atau enggak. Kita mumpung masih muda nih, ya enggak. Mumpung masih muda, kita harus lakuin hal yang buat kita happy, misalkan happy, seneng gitu. Karena apa? Karena hidup cuma sekali katanya. Salah gitu. Hidup tuh nggak sekali, hidup tuh 2 kali teman-teman. Yang sekali itu mati gitu. Ya kan? Mati yang sekali. Kalau hidup 2 kali. Hidup kita di dunia, mati kan nanti kita akan dibangkitkan. Kita akan dibangkitkan lagi. Dan itu adalah kehidupan yang abadi. Kalau dunia sekarang ini kan kehidupan yang sementara, temporary. Yang abadi nanti di akhirat gitu. Jadi seperti itu. Artinya apa? Yaitu yang harus kita maksimalkan, dan kita harus selalu ingat ya bahwa kita tuh nggak selamanya hidup, teman-teman, dan kita nggak pernah tahu kapan waktu kehidupan kita itu selesai. 5 menit ke depan kita kan nggak pernah tahu kita bakal kayak gimana. Kalau kita suka nonton bola itu kan banyak juga kan kejadian lagi main bola meninggal. Dan yang paling menarik adalah kita itu bisa jadi mati sesuai dengan, orang itu kan akan meninggal sesuai dengan kebiasaan-kebiasaannya. Coba kebiasaan kita apa? Rebahan, mati pada waktu rebahan. Ya iyalah, semua orang mati juga pada waktu rebahan.
pasti rebah karena harul maut kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bukan itu, amalan apa yang kemudian di ujung akhir hayat kita? Apakah kita kemudian dalam kondisi yang nggak bagus, nggak prepare, dalam kondisi yang nggak baik, atau kita dalam kondisi persiapan yang maksimal, ya kan? Ingat teman-teman, kita rebahan boleh gitu, asal produktif, terutama produktif dalam amal soleh kita, produktif dalam pundi-pundi kebaikan kita, produktif dalam hal mendatangkan pundi-pundi pahala dan mengikis apa banyaknya dosa yang sudah kita tumpuk di hari-hari kita sebelumnya. Artinya apa? Itu harus benar-benar kita tanamkan agar kita menjadi orang yang sadar bahwa rebahan doang itu tuh nggak akan berguna loh buat kita. Gitu. Apa kita nggak pengen nih kemudian kita itu kembali ke Allah dengan penuh kebanggaan, ya kan? Atau nggak mungkin kan selamanya kita bakal jadi pemuda, ada masanya kita bakal punya istri, yang cowok ya, yang cewek ya bakal punya suami. Ada masanya pengen punya anak. Nggak tahu nih kalau ada yang nggak pengen punya anak, asal nggak pengen punya anak, pengen punya robot aja, bisa nggak tahu ya. Tapi orang normal pasti punya lah, pengen punya keturunan gitu, pengen punya cucu dan lain sebagainya. Artinya coba kita bayangkan ya teman-teman ya, ketika kita hari ini hanya menjadi kaum rebahan yang nggak produktif gitu, yang rebahannya itu maksimal banget. Terus kelak kita tiba-tiba udah punya anak kita dewasa, terus anak kita nanya ke kita, dulu ayah masih waktu muda gitu, iya kan? Kebetulan anaknya tuh dikasih tugas gitu, sama gurunya mencari sosok superhero yang ada di lingkungannya, yang paling pertama pikiran pasti orang tuanya gitu. Terus kita flashback, aduh, masa kita menceritakan, nah dulu tuh waktu masih muda, tuh rebahan sepanjang hari gitu. Kan nggak keren gitu loh. Apalagi zaman teknologi yang begitu canggih ya, bisa aja kan anak kita buka laptop, buka HP, browsing, rata-rata nama kita yang muncul status-status galau misalkan, udah kayak mau mati aja, mau bunuh diri. Lalu apa yang bisa kita banggakan gitu? Artinya teman-teman coba deh buat sesuatu yang membanggakan setidaknya buat diri kita sendiri di kemudian hari, agar ya gue bangga, gue udah maksimalkan waktu gue untuk hal yang produktif, hal yang positif gitu. Walaupun hasilnya maksimal, yang penting kan usahanya gitu ya kan. Yang penting benar-benar sudah berusaha secara maksimal, bukan sudah berbahan secara maksimal ya, jangan kebalik gitu. Jadi seperti itu Kang. Jadi tips-tipsnya tadi ya. Jadi penting banget buat kita tahu bahwa terakhir tadi yang paling penting bahwa kita nggak selamanya hidup, dan kesempatan yang kita punya itu nggak tahu sebatas apa, tapi yang pasti adalah kesempatan kita di dunia ini sementara, ya kan? Maka di bulan yang sangat mulai ini adalah momen yang tepat gitu. Kalau misalkan kita udah terlanjur nih, kalau waktu kan udah terlanjur, yang kemarin kita benar-benar maksimal rebahannya, ya ini selama kita masih dikasih kesempatan, walaupun kita nggak tahu ya kesempatan kita tuh berapa lama lagi sih. Coba deh berusaha untuk comeback, ya kan? Kalau di pertandingan bola tuh ya counter attack, comeback-nya yang epic gitu, benar-benar epic gitu. Di detik-detik terakhir sekalipun nggak masalah kan? Nggak masalah. Misalkan kita hidupnya cuma tinggal beberapa menit, ya udah nggak masalah itu. Kalau kita maksimalkan dengan sesuatu yang bernilai pahala, insya Allah itu akan bisa menggugurkan hal-hal negatif yang kita punya di hari-hari kemarin. Kan Rasul kan juga pernah bersabda kan bahwa kita tuh kan tergantung dari ujung hayat kita gitu. Jadi ada orang yang kehidupannya tuh belangsak, atau nggak belangsak bahasa Jawa, parah banget lah gitu. Pokoknya orang tuh lihat kayaknya tuh sejengkal lagi udah masuk neraka dia, tapi Allah bisa aja berkehendak lain sehingga dia dimasukkan dalam surga udah sebelum akhir hayatnya. Kan ada juga sahabat Nabi yang kemudian dia syahid nggak pernah sholat sama sekali. Kenapa? Ya karena ketika dia memeluk Islam belum sempat masuk waktu sholat, muncul seruan jihad, berangkat dan kemudian syahid di situ. Ya kan? Itu kan comeback epic banget gitu loh. Di detik-detik terakhir bisa comeback dan bisa bangga. Nah, kita sekarang ini selama hayat masih di kandung badan,
itu adalah kesempatan kita di dunia ini untuk bercomeback ya, melakukan comeback secara epic. Buat comeback terbaik yang teman-teman bisa dengan apapun yang kalian inginkan gitu. Kalau bisa dengan karya, ya udah munculkan sebuah karya. Kalau nggak dengan karya nyata, ya bisa karya akhirat. Akhirat kan juga karya. Pahala kan karya kita, karya dari amalan kita. Justru itu yang paling penting. Jadi gitu Kang, mungkin itu aja ya dari sharing saya pagi ini teman-teman. Sisanya mungkin bisa lanjut ke tanya jawab ya, Kang ya. Oke Bang, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait rebahan tadi ya. Jadi ada beberapa tips yang bisa kita lakukan teman-teman. Jadi gitu kan. Baik, terima kasih kepada Kang Barep atas materinya. Nah, buat teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain bisa di kolom komentar Facebook dan juga di Zoom. Nah, bahwa kata Rasulullah itu ya Kang, ada beberapa nikmat yang dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan juga waktu luang, begitu ya Kang? Iya, betul. Itu yang paling banyak. Kita sebagai pemuda nih, terutama saya, seharusnya jangan terlalu banyak rebahan ya, karena pemuda itu agen of change. Iya, agen perubahan ya, bukan agen rebahan. Betul banget tuh. Nah, Kang, saya ada pertanyaan nih. Boleh. Terkadang kita udah nyusun strategi, target gitu ya. Terus, tapi di tengah-tengah jalan, udah setengah nih dijalanin. Tapi kayak, udahlah, males, begini. Udahlah, nanti lagi aja. Nah, itu gimana tuh Kang, supaya ngembaliin semangat kita lagi, supaya fokus lagi sama tujuan kita, sama target kita gitu Kang. Terkadang suka ke luar jalur gitu. Lalai lagi, rebahan lagi. Begitu Kang. Out of track ya, keluar jalur ya. Oke. Menarik ya. Ini nih pertanyaan Kang Teguh nih saya tulis di buku saya pertama kebetulan. Itu buku pertama saya itu namanya Puzzle of Dream yang sudah meluncur ya. Ini tentang mimpi dan beberapa hal yang bisa membuat mimpi kita hancur, ya salah satunya itu rasa malas. Karena partner terbaik kita tuh sebenarnya rasa malas itu. Setiap orang tuh malas itu paling nempel sama kita. Ya kenapa kemudian kita sering rebahan tuh ya karena rasa malas tadi gitu loh. Nah, lalu gimana caranya sih biar kita bisa kalau pas malas itu datang kita bisa menepis. Kalau rasa hal kita out of track tadi ya, keluar dari jalur target kita di tengah jalan, biar bisa balik lagi, off the road lagi gitu. Nah, pertama tadi kita harus fokus pada tujuan kita teman-teman. Fokus pada tujuan itu penting gitu. Karena banyak hal itu. Jangankan rasa malas ya. Kadang-kadang itu ada hambatan aja tuh kita udah terlena. Karena titik kita nggak fokus. Seperti tadi yang saya sampaikan kan. Kalau kita pengen ke sekolah terus hujan, terus kita hujan nih nggak jadi deh gitu. Ada payung, misalkan kenapa kamu nggak ada payung? Hujan nggak ada payung nggak jadi. Pokoknya tujuan fokusnya itu bukan ke tujuan, ke hambatan. Akhirnya ya nggak bakal pernah tercapai itu tujuannya gitu loh. Tapi beda kalau kemudian kita fokus pada tujuan. Hujan nih, pakai payung. Nggak ada payungnya, ya udah terabas. Nanti basah gimana, nggak apa-apa basah. Kan yang penting sampai ke sekolahan. Karena apa? Kata fokus gitu. Karena kalau orang kemudian udah fokus, itu pasti akan sampai kepada tujuan yang dia inginkan. Jadi fokus itu penting gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita nggak fokus. Kalau kita udah fokus, ya tadi kalau kemudian rasa malasnya udah datang ke kita akan back off lagi, akan kembali ke rule kita. Karena apa? Karena tadi kita fokus pada tujuan yang kita inginkan. Kemudian agar semangatnya tumbuh itu gimana sih? Nah, kan malas kan manusiawi banget tuh. Setiap manusia pasti malas itu, manusiawi lah. Cuman teman-teman harus sadari ya bahwa malas itu tuh bisa jadi menghancurkan, teman-teman. Bahaya. Seperti yang tadi tips terakhir kan, kita harus pandai-pandai mengingat kesempatan yang kita punya. Yaitu berupa kesempatan jatah kita di dunia ini. Ini kan kesempatan yang paling berharga nih. Ini hostnya kayaknya nggak tahu lobet
Oke. Afwan tadi kayaknya kepencet. Moderatornya menghilang ya, nggak apa-apa ya. Kita lanjut. Jadi, udah. Oke, kita lanjut Kang. Tadi ya, biar semangat kita bangkit lagi gimana? Teman-teman harus sadari secara penuh gitu loh. Kalau kemudian target itu tuh penting buat pencapaian kalian. Harus muncul kesadaran itu gitu. Kalau kemudian kita nggak pernah muncul kesadaran buat target itu penting buat kita, penting buat capaian kita, ya kita malas dikit kita udah keluar dari jalur gitu, out of track. Malas dikit, di tengah jalan nih, udah dah rebahan lagi gitu, rebahan lagi. Kenapa? Pertama tadi kita nggak fokus dan kita nggak memunculkan pada diri kita seberapa penting sih capaian itu gitu loh. Jadi tanamkan bahwa capaian itu tuh penting buat kita gitu. Penting. Bisa jadi ya munculkan kesadaran lah gini. Kalau misalkan gua udah capai target itu, nanti impact dari gua apa sih yang bisa kita dapetin? Itu penting gitu. Dan kalau kita nggak sampai target itu, apa sih yang bakal gua dapetin? Kan jadi yang setengah jalan tadi sia-sia, ya nggak tercapai target kita. Nah kita rebahan nggak ngasilin apa-apa juga di sesuatu yang lain gitu. Jadi kalau kita udah punya planning, punya target, terus kemudian kita udah usaha keras, tapi belum tercapai, kita nggak perlu merubah target teman-teman. Kita merubah planning kita boleh gitu, merubah cara itu nggak masalah gitu, merubah metode itu nggak apa-apa. Tapi target itu ya harus saklek gitu. Contoh misalkan ya, apa nih? Kalau saya pribadi target itu untuk saat ini terutama di tengah PSBB ya, saya di Jakarta udah dari bulan April kemarin itu udah mulai diberlakukannya PSBB gitu, pembatasan berskala besar. Pembatasan sosial berskala besar. Jadi emang di rumah aja, bahkan saya kerja pun di rumah. Gitu. Artinya semua waktu di rumah lah, nggak kemana-mana. Nah dari hal itu saya punya target. Saya harus bisa menghasilkan sebuah karya buku lagi. 1 minimal, 2 atau 3 atau 4 atau 5. Udah berjalan nih beberapa, proyek udah mulai berjalan. Artinya di tengah jalan pasti ada rasa malas, ada rasa ini, ada rasa itu dan rasa-rasa yang lain, rasa-rasa yang bikin kita mager gitu, malas gerak ya kan, perubahan itu kan mager, malas gerak gitu. Ketika rasa itu muncul gue ingat lagi gitu, wah ini kalau ini berhasil efek ke gue nih banyak gitu. Gue bisa show up lagi ya kan, bisa membangun personal branding yang baik ya kan, atau misalkan gini deh, kita pengen punya penghasilan 10 juta sebulan gitu kan, harus kita upayakan. Nah target itu saklek, punya 10 juta sebulan, caranya gimana? Itu caranya bisa kita caranya itu kita bisa fleksibel, metode misalkan kerja ternyata enggak capek-capek tuh, udah kerja sana sini, gaji tetap aja UMR berapa 4 juta ya kalau Karawang ya, Jakarta ya sampai sekitar 4 juta. Ya kita bisa ubah metodenya, bisa bekerja sambil berjualan, berdagang misalkan. Pulang kerja kita bisa dagang atau bisa manfaatkan jualan online seperti itu. Bisa bangun wirausaha. Bisa metodenya itu bisa kita ubah lah dengan cara yang lain. Tapi targetnya tetap harus kita fokuskan gitu, bahwa ya ini fokus gua gitu, ini harus kita capai, ini target gua harus kita capai. Jadi gitu kan, biar kita nggak out of rule terlalu jauh. Ya fokus kepada tujuan kita, target kita, dan tanamkan rasa bersalah tadi ketika kita nggak tercapai. Gitu. Jadi seperti itu. Oh iya. Berarti kita harus tanamkan bahwa target itu apa yang impact ke kitanya apa gitu ya Kang? Iya betul. Supaya muncul kembali lagi ke jalan itu. Biar semangat itu tuh muncul lagi. Gitu. Itu satu lagi. Kadang-kadang itu kan semangat itu kan dipengaruhi oleh faktor lingkungan ya. Kalau tadi kan faktor pertama tuh faktor internal. Kedua adalah faktor lingkungan. Jadi ya kondisikan bahwa kita itu berada di lingkungan yang produktif gitu. Apalagi ketika rasa malas itu muncul gitu. Jadi pergaulan itu efeknya luar biasa. Kita berada di lingkungan seperti apa itu akan secara langsung atau nggak langsung akan mempengaruhi
keberbedaan kita. Kan kalau misalkan gini nih, misalkan kita berada di lingkungan yang sangat produktif, orang-orang tuh manfaatin waktu secara maksimal banget. Terus kebetulan kita malas gitu, waduh malas banget nih hawanya, mager nih. Padahal udah di tengah jalan gitu, akhirnya kita rebahan. Karena lingkungan kita ada lingkungan yang kondusif, kita lihat aja tuh udah nggak enak ya kan. Waduh teman-teman masih aktif, misalkan kita punya target untuk mendekorasi ruangan pesantren ini, misalkan aula ini sekeren mungkin. Di tengah jalan kita mager gitu, males ya kan. Aduh, gimana nih? Kalau teman-teman kita males juga, ya itu kesempatan buat kita, ya kita males bareng-bareng. Ya kan? Tapi kalau teman-teman sekitar kita tuh kondusif, kita malu sendiri kan lihat, ah masa gue mau rebahan sih, yang lain aja masih kerja keras gitu. Gak enak sendiri, apalagi kalau kemudian teman-teman kita menegur kita, ayo bro semangat gitu. Lu masih punya target ini, harus bisa. Gue yakin lu pasti bisa. Makanya mencari lingkungan teman itu juga harus hati-hati. Pastikan lingkungan itu benar-benar membawa kita kepada sesuatu yang positif dan baik. Jadi itu tadi ya, faktor internal tadi kita harus munculkan kesadaran, faktor eksternal cari lingkungan yang kondusif. Jadi ini simpelnya seperti itu. Iya, faktor internal itu eksternal itu yang di lingkungan produktif sangat mendukung kita sekali ya. Betul. Nah, tadi disebutkan bahwa orang-orang sekarang itu bermental followers ya Kang. Nah, gimana sih supaya kita itu nggak jadi mental followers gitu Kang? Jadi yang menciptakan gitu atau nggak jadi mental followers gitu Kang lah. Iya, oke. Kalau ngomongin mental tuh ya kita harus ngomongin komitmen ya, komitmen dalam diri kita, ya kan. Sekarang tuh kan tadi kita kan terlalu bangga gitu dengan sesuatu yang melenakan kita. Udah sesuatu itu melenakan kita bangga pula gitu kan, nggak banget gitu. Ya, biar kita ngerubah kita harus sadar dong bahwa waktu yang kita habiskan untuk memfollow ikut-ikutan orang itu sebenarnya waktu yang membentuk kita menjadi seorang pecundang sejati. Iya kan? Kita kalau terus-terusan bermental seperti itu kita akan jadi pecundang. Sehebat-hebatnya kita, ya tetap lebih hebat yang bikin, ya enggak? Seperti itu kan? Gitu. Artinya, tanamkan dalam diri kita bahwa kita itu adalah seorang juara. Gitu. Kita adalah the winners, the great winners. Juara, ya benar-benar seorang juara sejati. The champions. Gitu. Kita adalah the champions. Artinya, ya hal itulah yang kemudian coba tanamkan dalam diri kita agar apa? Agar kita nggak terus-terusan ikut jadi followers gitu. Masa iya kita nggak malu gitu. Masa kita jadi pengikut terus, apa sih yang kita hasilkan? Jadi ya gitu kan. Jadi jangan munculkan pada diri kita bahwa sikap followers itu tuh mengarahkan kita kepada apa? Kepada pecundang gitu, kepada mental pecundang. Masa kita mau jadi pecundang? Kan nggak mungkin gitu. Jadi itu. Makanya sebenarnya saling berkaitan gitu loh. Kalau kita udah punya target, punya planning, itu saya rasa itu akan mengikis hal-hal yang tadi. Mental follower itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau kita punya target, otomatis kan kalau kita punya target, kita akan tersibukkan dengan target kita, dengan sesuatu yang ingin kita capai, bukan sesuatu yang melenakan kita. Makanya penting tadi, bikin target, bikin plan itu penting. Untuk apa ya? Untuk mengikis-ikis hal-hal yang akan membuat kita terarahkan pada sesuatu yang membawa kita bermental followers tadi. Jadi seperti itu. Jadi kuncinya itu target ya Kang, target kita buat kedepannya. Ya sibukan kita lah, sibukan kita dengan tujuan kita, capaian kita gitu, kayak gitu. Iya siap. Baik, teman-teman ada yang ditanyakan? Men-Zoom masih di close, mungkin bisa di open Kang host. Siapa tuh ada yang mau diskusi di host ini. Saya bisa lihat via Zoom aja ya, mungkin dari portal sosmed yang lain kalau ada bisa dibacakan ya, Kang moderator. Iya. Siap. Oh ini ada nih dari
di komen, di Zoom komen. Bisa minta tolong dibacakan kan? Di FB ada pertanyaan. Gimana nih? Ini. Nah, ini ada pertanyaan nih, Kang. Assalamualaikum, Bang. Gimana caranya menjadi seorang juara sejati? Terus juara sejati itu yang kayak gimana, Bang? Dalam hal apa saja? Itu pertanyaan dari Kang Yudi Hartono. Saya nggak jago ya, sorry ya Afan ya. Kegeser kok jadi ke pencet mute gitu. Oke, pertanyaan sudah ditangkap ya. Tadi gimana caranya menjadi juara sejati ya, dan juara sejati itu seperti apa sih gitu. Oke, menarik ya pertanyaannya nih, menarik dan memicu adrenalin nih. Yang pertama yang pasti adalah seorang juara atau the winners itu not a losers. Jadi antara juara sama pecundang itu suatu yang berlawanan. Kalau kita jadi juara berarti kita bukan pecundang. Kalau kita jadi pecundang kita bukan seorang juara. Nah, juara sejati itu tergantung dalam konteks apa ya. Ini secara konteks ya, secara konteks. Tapi secara mentality itu kurang lebih semuanya hampir sama lah. Bahwa seorang juara sejati itu dia punya mental bahwa dia gitu loh. Dia yang tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Yang dia itu bisa membentuk dirinya tanpa intervensi oleh orang lain. Seperti ini, teman tahu ikan kan? Tahu ikan. Ikan yang hidup di laut tahu nggak? Tahu ya? Masa nggak tahu? Saya nggak ngasih tebak-tebakan nama-nama ikan, tenang aja gitu. Ikan di laut, teman-teman, itu kalau dimasak, laut kan asin ya, laut kan asin. Kita ambil ikan dari laut, kalau dimasak nggak usah dikasih garam ya. Kira-kira ikannya asin atau enggak? Kang moderator, saya tanya, coba ikan kalau di laut itu kita tangkap terus kita masak nggak dikasih garam nih, asin nggak ikannya? Asin, Kang. Asin. Masih hidup ya, ditangkap, Iya, terus dimasak, nggak dikasih garam, asin nggak? Pernah makan ikan nggak? Ikan laut? Mungkin gurih Cumi, gitu. pernah cumi? Pernah? Asin nggak kalau nggak digaramin? Enggak. Nah, Oh, enggak gitu. Kenapa? Padahal dia hidup di air asin, ya kan? Ini sebuah analogi ya, analogi mental juara sejati. Dia kan hidup di air asin kan, tapi kenapa nggak asin? Coba tebak kenapa? Karena faktor Enggak, karena dia hidup. Coba ada ikan di laut mati berhari-hari terus diambil kan halal kan, walaupun udah mati bangkai binatang air kan, binatang laut kan halal. Ikan udah mati seminggu di laut terus kita masak, asin ikannya. Jadi ikan asin makanya kan. Tapi kalau masih hidup enggak. Kenapa? Karena dia hidup gitu. Begitu juga kita. Kadang itu kehidupan kita tuh dipengaruhi oleh arus di sekitar kita, ya kan? Kan ikan itu kan dia berlari nggak ikutin arus karena dia tahu ikan di air di sungai itu dia nggak ngikutin arus, dia berlarinya ngalahin arus gitu, justru melawan arus karena dia tahu kalau dia ngikutin arus bakal mati. Ikan air sungai kalau dia ngikutin arus dia mati. Kenapa? Ujungnya sungai mana? Laut kan. Ikan air tawar kalau hidup di air asin mati nggak? Mati. kan? Makanya dia selalu melawan arus gitu. Makanya dia akan terus hidup. Mentalitas kita tuh seperti itu pada dasarnya. Mentalitas kita tuh seperti itu. Kalau kemudian kita hidup pada lingkungan yang nggak bagus, terus kita ngikutin, ya kita
caranya. bukan jadi seorang juara gitu. Yang ada kita akan terbawa dengan arus tersebut dan ikut-ikutan jadi pecundang. Kecuali arusnya itu adalah arus yang bagus, di mana arusnya itu adalah arus para juara, para satria. Saling support bahwa kita harus melakukan melakukan itu, bisa bikin ini, bisa bikin itu gitu, bisa memberikan manfaat sebaik-baiknya buat siapa aja, target-targetannya seperti itu. Maka dia akan terdrive gitu, kan terbentuk, terbuat menjadi seorang juara sejati. Artinya apa? Seorang juara sejati itu dia yang kemudian bisa melakukan perubahan pada intinya, yang tidak terbawa oleh arus perubahan gitu. Dia tahu yang benarnya seperti apa dan dia mau melakukan perubahan untuk menuju yang benarnya tadi, bukan melakukan sesuatu yang biasanya sudah seperti itu. Jadi gitu. Jadi mentalitasnya tuh beda banget gitu. Kalau pecundang ya tadi suka ikut-ikutan, ya itu salah satu cirinya. Kalau seorang juara jati, bukan dia ikut-ikutan, justru dia yang menjadi agen of change tadi. Jadi the great winners is a great leader gitu. Jadi pemenang sejati itu adalah pemimpin yang luar biasa. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Kang Yudi tentang juara sejati seperti apa sih? Ya the leaders, the good leaders gitu. Pemimpin sejati. Kalau kemudian kita ngomongin pemimpin yang juara, udah pemimpin juara jadi siapa sih? Ya Rasulullah. Kebanggaan kita tuh luar biasa. Bahkan Michael Hart aja yang notabene dia kafir ya, non muslim, dia kan menjadikan Rasulullah sebagai orang yang paling berpengaruh nomor 1 di dunia. Maka ya bisa kita contek kan gitu. Kita mau jadi pemenang sejati ya kita harus mencontoh seorang pemenang juga. Perilaku pemenang seperti apa? Seperti yang Rasulullah, pada simpelnya sih seperti itu. Artinya mentalitasnya itu seperti yang tadi saya sampaikan. Tidak melawan arus ketika arus itu adalah arus yang salah. Tapi dia akan tidak ngikutin arus ketika arus itu adalah arus yang salah. Tapi kalau arus itu adalah arus yang benar, seorang pemenang sejati dia akan jadi leaders, akan memimpin gitu agar arus yang benar tadi itu bisa mengalahkan arus lain yang nggak benar. Jadi seperti itu. Intinya dia bisa melakukan perubahan, gitu. Tergerak menjadi agen perubahan. Gitu. Jadi seperti itu. Itulah the great leaders. Jadi seperti itu, Kang. Tadi kayaknya ada pertanyaan lagi ya, saya coba buka. Dari ES Hadi. Di Facebook ada pertanyaan, saya baca ya, Kang. Qailullah yang benar, yang sesuai dengan Qailullah itu tentang tidur siang ya. Dalam mengisi waktu selama PSBB ini, Abang membuat buku, bagaimana kita membuat buku yang efektif. Oke, 2 pertanyaan ini saya baca ya. Oke, udah saya tangkap yang tadi disampaikan sama Kang Hadi untuk 2 pertanyaannya. Pertama tentang qaulullah yang benar. Kalau itu sebenarnya masalah fikih ya, qaulullah gitu. Saya sendiri sebenarnya nggak kalau masalah fikih saya batasin gitu. Setahu yang sebatas sependek pengetahuan saya aja ya gitu. Qaulullah itu kan tidur siang. Tidur siang yang secukupnya aja. Jadi waktunya itu yang nggak boleh, yang bukan termasuk qaulullah itu setelah asar sama setelah subuh sampai waktu duha lah. Itu nggak boleh. Ada yang mengatakan yang bagus setelah sholat duhur ya jam 1 sampai jam 2-an, atau sebelum sholat duhur jam 11 sampai jam 11-an sampai menjelang sholat duhur. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Intinya kalau kita ngomong ngomong tidur siang yang bagus dan benar sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan, yaitu berarti siklus kehidupan Rasulullah harus kita lihat semuanya, bukan malah tidur siangnya aja, bukan sekedar qaulullahnya aja gitu. Jadi bagaimana kemudian Rasul malamnya tidur itu juga perlu kita perhatikan gitu. Karena kan efeknya tuh ya siangnya. Kita kalau malam begadang, siangnya kan berpengaruh. Gitu. Akhirnya tadinya pengen qaulullah yang ada bablas gitu, sholatnya ketinggalan. Nah, qaulullah yang benar yang pasti nggak ninggalin kewajiban.
secukupnya, benar-benar secukupnya gitu loh. Nggak ninggalin keutamaan kewajiban lah. Kalau kewajibannya mungkin nggak ketinggalan, tapi keutamaannya kan bisa jadi ketinggalan. Contoh misalkan, sholat duhur kan keutamanya apa? Kalau di luar PSBB ya yang kondisi normal, tepat waktu berjamaah, ya nggak? Kalau kemudian kita terus yang kebablasan, ya berarti kita kehilangan tuh. Berarti ada yang salah, ada something wrong di situ. Mungkin malamnya kita begadang, jadi akhirnya kebablasan. Jadi seperti itu simpelnya ya. Terus nanggapi pertanyaan kedua terkait selama PSBB ini saya bikin project nulis itu ada beberapa. Cuman saya lagi mau coba tes untuk nggak saya cetak terlebih dahulu. Ini belum jadi sih, masih dalam project. Beberapa udah 50% lah. Beberapa 10% lah gitu. Tapi saya coba fokus satu-satu sih. Selain satunya lagi saya lanjutin, selain satu lanjut dan sebagainya. Kiatnya gimana sih agar selama kita di rumah aja itu bisa bikin buku yang kreatif? Ya tadi, seperti yang tadi pertama saya sampaikan, kita harus punya target teman-teman. Kita harus punya target. Gue harus ngasilin apa? Target gue apa sih? Gitu. Kalau kita nggak punya target, ya kita ngasilin apa? Kok nggak ada yang kita targetin kok? Gitu. Ada sebuah ungkapan yang menarik dari ini, saya lupa namanya ya. Ini dari kutipan dari buku nih, orang Barat yang nulis. Kalau kita nggak tahu kemana kita mau pergi, bisa dipastikan kita nggak akan pernah pergi kemanapun. Artinya ya tadi, kalau kita nggak punya target apa yang ingin kita capai, ya kita nggak akan pernah ada pencapaian gitu loh. Maka ketika kita pengen punya kreativitas atau punya sebuah karya berupa menghasilkan tadi ya melaunching buku, ya pertama kita harus targetkan bahwa gue harus punya karya buku, itu pertama. Kedua, kita harus planning ini, target ini harus saya selesaikan berapa lama gitu. Dan punya planning hariannya ya. Artinya kalau saya sendiri itu menargetkan pada diri saya pribadi, saya sehari minimal harus nulis 1 halaman gitu. Bayangkan kalau sehari 1 halaman, sebulan kan 30 halaman gitu. Kalau misalkan kita pengen nulis buku, kan standar buku kan bisa dicetak kurang lebih ya 150 halaman lah minimal gitu untuk ukuran B5 ya kan. Itu kalau A4 itu kan nanti masih di layout, diedit ya 100 halaman udah cukup gitu. Nanti di layout lagi, dikecilin square page buku yang standar itu kan B5 bisa jadi 1,5 kalinya gitu. 100 halaman A4 bisa jadi 150 halaman atau bahkan bisa sampai 2 kali lipat. Nanti desainnya. Jadi seperti itu. Artinya caranya ya tadi, kita harus punya target, kedua kita harus punya planning, gitu. Kita punya target harian juga. Dan kedua adalah kita harus konsisten. Percuma kita punya target, tapi nggak konsisten. Yang ada targetnya nggak akan pernah tercapai gitu. Jadi konsistensi yang paling penting. Kita punya keinginan nih, tapi kita nggak konsisten. Kita buku nih nulis, besoknya malas, berhenti, nggak konsisten kan? Ya udah, ambiar yang ada, buyar gitu. Nah, kalau kemudian saya kasih tips ya, satu tips. Kadang itu kan kalau pengen jadi penulis itu kesulitannya kadang-kadang di tengah jalan tuh kita mentok ide. Itu pun yang nggak saya lakukan. Dari pengalaman yang saya alami, teman-teman, kalau kalian mentok nggak kepikiran, kalau bisa kapanpun buka tulis. Itu kalau kepikiran. Nah, pertanyaan gimana kalau nggak kepikiran? Aduh, mentok nih. Bukunya nih masih baru 3 lembar ya kan. Mentok gimana nih gitu. Nggak apa-apa teman-teman. Kalian buka laptop, buka itu tulisan kalian, review lagi, tulis lagi. Tulis apa aja yang kalian pengen tulis gitu. Nggak usah pikirin nanti diterima penerbit atau enggak, itu nggak usah dipikirin. Nanti jadinya bagus atau tidak itu nggak usah pikirin. Yang penting tulis dulu gitu. Kalau kepengen nulis itu udah tulis dulu aja gitu. Itu nanti ide itu akan muncul ketika kita udah melakukan. Udah gini, oh iya, ini nih tulis dikit-dikit nggak masalah gitu. Itu sebenarnya yang saya alami ya. Jadi tadi pertama kita punya target, punya planning, terus konsisten, terus terakhir juga kalau pengen nulis buku ya kita harus banyakin baca gitu. Kalau kita nggak banyak baca ya kita nggak banyak referensi.
gitu. Selain referensi, membaca itu kan juga memunculkan ide gitu. Kan ide-ide yang mungkin bisa kemudian dengan gaya bahasa kita bisa kita tulis lagi, atau bisa kita ATM lah, amati, tiru, modifikasi gitu. Kita baca buku A, wah ini nanti kita bisa review sendiri dengan bahasa kita. Tentu kan setiap orang punya karakter masing-masing gitu, punya karakter bahasa, komunikasinya masing-masing, baik dalam ucapan maupun dalam tulisan. Nah itu bisa nanti kita buat belajar gitu. Oh kalau saya nulis nih jadinya kayak gini, oh cocok nggak ya? Kalau wah ini kayaknya seru nih gitu. Jadi segmennya itu juga dapat. Mungkin itu sih Kang Hadi tadi terkait jawaban dari kedua. Oke, ada lagi nggak nih pertanyaannya nih? Ini saya mau geser takut ke-mute lagi nih. Ini Kang moderator ke-mute juga itu ya. Jadi begitu teman-teman. Oke. Nah, karena berhubung waktu sudah hampir udah habis ya? Ada waktu sedikit nih Kang. Ya, boleh. Waktu. Ya. Ada waktu sebentar nih Kang. Bisa boleh, buat closing. Oke, siap. Closing aja nih ya berarti ya? Iya. Oke. Intinya adalah teman-teman, kita kan temanya tadi rebahan ya, agar tidak menjadi kaum rebahan. Simpel sih buat saya. Kita itu anak muda, itu punya sejarah panjang dalam membangun peradaban dunia. Ya kan, dari zaman dulu itu tuh pionir perubahan itu ya anak muda gitu. Jadi jangan sampai hari ini masterpiece ya, gelar bahwa anak muda itu adalah agen of change atau agen kaum perubahan, itu bergeser jadi agen rebahan. Itu sesuatu kemunduran yang sangat parah gitu. Jadi sampai justru kita yang menjadi pengubah itu. Kenapa? Karena ya tadi sejarah kakek moyang kita, sejarah terdahulu kita, itu anak muda itu selalu bisa mengguncang dunia dengan sebuah karya yang mempesona, yang bisa mempesona setiap mata. Zaman Nabi udah jelas banyak pemuda-pemuda yang kemudian berada di sekitar Nabi yang membawa perubahan sampai segemilang di masa-masa selanjutnya. Dan sekarang kita anak muda punya kesempatan yang sama untuk mengembalikan kebudayaan Islam yang sudah sudah hilang saat ini, sudah tertidur lumayan cukup lama gitu. Terus yang kedua, ketika zaman kemerdekaan kan Bung Karno juga pernah bilang kan, dari 10 pemuda maka akan aku guncang dunia. Ya emang identik pemuda tuh pada dasarnya sebagai kaum perubahan, bukan kaum perubahan. Maka sebagai closing statement dari saya, teman-teman, jangan sampai kemudian kita menghabiskan waktu muda kita dengan sesuatu yang enggak menghasilkan apa-apa. Itu rugi banget. Karena kelak kalau kemudian kita melewatkan masa emas kemasan kita hari ini dengan sumber daya yang kita punya hari ini, dengan performance kita yang masih pada puncaknya, kan manusia kan punya siklus dari bayi sampai mati, itu puncak performance-nya itu seperti yang masih muda. Ya sampai di puncak performance kita nggak ngasilin apa-apa, itu sangat-sangat rugi banget. Jadi maksimalkan waktu kita untuk sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Usaha kita untuk sesuatu yang benar-benar menghasilkan sebuah karya yang mempesona. Jangan sampai terlewat begitu aja dan tidak menghasilkan apapun. Mungkin itu aja dari saya. Kan mohon maaf sebelum nanti ditutup sama Kang moderator, kalau ada hal yang kurang berkenan itu nggak bermaksud menyinggung ya. Itu pasti dari data pribadi, mohon dibuka maaf sebenarnya. Kalau ada kebaikan itu pasti datang dari Allah ya. Mudah-mudahan dengan kebaikan itu juga bisa membuat kebaikan kita semua, kebaikan saya pribadi sebagai materi untuk mendatangkan ampunan Allah dan pundi-pundi pahala di dunia. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan karunia-Nya, kasih sayangnya, dan dimudahkan dalam amal ibadah dan diganjar dengan sebaik-baik pahala dan ampun dosa kita. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih
Kang Teguh, saya kembalian ke moderator. Tafadhol Kang. Jazakallah khair. Alhamdulillah, kajian Amazing Ramadan pada pagi hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat buat teman-teman, menjadikan kita untuk tidak menjadi kaum rebahan. Terima kasih kepada Kang Barep Priyotomo atas materinya. Siap. Terima kasih buat pemirsa yang sudah mengikuti kajian Amazing Ramadan kali ini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bakti bisa di on semua kan untuk yang di Zoom? Siapa yang berani melawan Jock Letter?